Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Mutmainah dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Tahun 2024, batch 2, kategori 1, kelas G. Kali ini saya akan mempersembahkan penampilan peer teaching saya bersama teman PPG TAI tahun 2024. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Masih semangat ya? Semangat, Semangat Ibu. Ibu kebagiannya pada duhur ini, sedang ngantuk-ngantuknya pastinya ya. jam rawan. Ya, tapi alhamdulillah anak-anakku semuanya tetap semangat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apakah sudah siap belajar sama Ibu? Siap, Bu. siap. Kalau begitu, coba lihat kanan dan kirinya. Ada teman yang tidak ada? Ada Bu. Ada, Bu, Patu. Ada Fatur Rahman, Bu. Fatur Rahman nggak hadir, Bu. Agus hadir. Agus hadir kali Bu, Bapak tuh. Patu sakit. Siapa lagi? Ada lagi? Sudah. Agus. Ya. Baik, kalau bagi yang sakit kita doakan semoga cepat disembuhkan ya. Amin. Amin. Kemudian lihat pakaiannya masih bersih enggak? Masih rapi? Rapi, Bu, ini hari Senin Ya, Bu. masih. Baru nih Senin Bu. Oh, baru ya, masih wangi ya. Ya Bu. Ya Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan rahmat dan mudah-mudahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Tolong ketua kelasnya Imat untuk membaca doa. Siap, Bu. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Imat sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya, di sini Ibu akan menerangkan terkait berpikir kritis untuk kelas 11. Ini terkait dengan Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Di sini ada yang sudah hafal Quran 191 Belum, Bu. Nah, sebelum kita membahas materi, Ibu akan memperlihatkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Bisakah Rosi untuk membacakannya tujuan pembelajaran kita hari ini? Siap Bu. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, membaca dengan tartil Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, memahami makna dan konteks Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Tujuan pembelajaran yang ketiga, menganalisis bagaimana konsep berpikir kritis diterapkan dalam konteks ajaran. Dan yang terakhir, menyusun proyek berbasis kelompok yang menunjukkan aplikasi berpikir kritis. Udah, Bu. Selanjutnya. Itu selanjutnya ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Ada 3 pertanyaan pemantik, yaitu 1.
Apa yang dimaksud dengan berpikir kritis dalam perspektif Islam? Adakah yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Silahkan, Bu Lisna ya. Ya, Silahkan. ini Bu, berpikir kritis itu adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mempertimbangkan informasi secara objektif dan logis sebelum membuat kesimpulan atau keputusan. Ini melibatkan pemikiran yang mendalam, reflektif, dan terbuka terhadap berbagai sudut pandang. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Lisna sudah membacakan yaitu tentang berpikir kritis dalam perspektif Islam. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud berpikir kritis dalam konteks Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191? Saya Bu. Saya Bu, saya Bu. Saya Bu. Paling duluan. Nanti Saya. nanti Saya. ya. Siapa Bu? Nuryadin. Nanti Elsa ya, ada ya. Ya, siap. Silakan. Baik, saya menjawab dalam konteks QS Al-Imran ayat 190 sampai 191, berpikir kritis berarti merenung dan menganalisis ciptaan Allah di langit dan di bumi untuk memahami kebesarannya. Ayat ini mengajak umat untuk berpikir mendalam tentang alam semesta sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang pada gilirannya memperkuat iman dan kesadaran spiritual. Allah, terima kasih Nuryadin. Biasa, ya. Sama-sama, Bu. Yang ketiga, apa saja manfaat berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran Islam? Yang mau jawab? Erni ada gak? Saya, Bu. Ya. Bu Tina ya. Memecahkan masalah, Bu, dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Boleh tidak? Boleh, bagus. Ada lagi yang lain? Jangan memecahkan gelas ya. Tidak, Ibu. Ya, Bu. Baik, lanjut. Meningkatkan kemampuan. Ya, meningkatkan Kemampuan. Betul. Nah, semuanya jawabannya sudah luar biasa sekali. Berarti sudah baca sebelumnya di rumah ya? Ya. Sudah. Ya, Bu. Sudah, Bu. Kemudian untuk selanjutnya kita ke Quran. Surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Sekarang Ibu minta tolong untuk dibacakan oleh Misbah. Daga, Misbah ini kan dari pesantren ya. Ya. Ya, Bu. Ya Misbah, tolong Ya. dibacakan ayat Quran Ali Imran 190 191. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Satu lagi. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Ya, Bu. sudah membacakan. Ya, bacaannya bagus banget. Ya, karena dari pesantren ya, Misbah ya. Diajar iya, Bu, belajar, Bu. Ya, tidak boleh berhenti untuk belajar ya. Ya, Ibu. Baik, selanjutnya anak-anak kita cari tahu apa sih itu berpikir kritis. Sebelumnya ice breaking dulu ya.
Ya, Ya, Bu, biar Bu. semangat, Bu. Ngantuk nih, udah apa duhur ini udah kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya adalah tepuk 5. Nah, tepuk 5 itu yang pertama kalau ibu bilang 1 berarti 1 kali. Kalau ibu bilang 2 berarti 2 kali. Kalau bilang 3, 1, 2, 3. Nah, kalau 4, 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya bilang 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah bisa? Bisa, Ya, Bu. Siap, Ya, Bu. Bu. Nah, Bu. satu. Mana suaranya? Satu. Satu, 2, dua, 5, satu, dua, tiga, empat, lima. 5. Masih nggak konsentrasi ya? Ya, Bu. Konsentrasi, Bu. Iya, Bu, udah pengen pulang. Pulang ya. Kan kalau anak SMA mah setengah 4 pulangnya juga. Oh, iya. Lapar, Bu, lapar. Kan udah Ibu yang pipis. Ih. Agus, ih. Warika kalau Baik, saya. habis ini kan udah kelas 11, udah SMA ini. Enak TK ya, Bu. Sempet. Baik, untuk selanjutnya, apa itu berpikir kritis? Nah, Bang, tadi yang mau baca teh siapa? Elsa ya yang mau baca. Saya, Bu, saya. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu, ya. Saya Bu Yuli, Bu. Iya, Bisa, Bu. Dari tadi ngacung. atuh sok bisi nangis sok. Pengertian berpikir kritis dalam Islam adalah proses berkesinambungan yang mengikat pengetahuan dan digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi. Dalam Islam, berpikir kritis juga bisa diartikan sebagai menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan Islam di dalam hatinya. Begitu, Bu. Terima kasih. Nah, di sini sudah dibacakan tadi oleh Yuli ya. Nah, ini berpikir kritis itu tidak hanya sekedar istilahnya berpikir hanya untuk pengetahuan saja, tapi kita juga harus berpikir terkait dengan penciptaan alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya. Nah, ini berpikir kritis dalam konteks ayat Quran Surah Al-Imran ayat 190, 191. Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Siapa? Tina? Tina lagi? Saya, Bu. Risdayanti, Bu. Ya, silakan. Dayanti. Ya, berpikir kritis dalam konteks ayat dalam konteks surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yaitu kemampuan untuk menggunakan akal dan pemahaman secara mendalam untuk merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melihat tanda-tanda kebesarannya dalam alam semesta. Ya, luar biasa. Nah, itu berpikir sesuai dengan konteks dalam konteks Al-Imran ayat 190 dan 191. Berikutnya, manfaat berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Coba Agus biar gak ngantuk dibacakan ya. Iya, Bu. Ada 10, coba dibacakan. Aduh, terlalu banyak, Ibu. 1, memahami agama. 2, menghadapi isu-isu sosial dan politik. 3, mengembangkan intelektual. 4, memahami Quran hadis. 5, mencapai iman dan takwa. 6, memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7, menafsirkan dan mengevaluasi informasi. 8, menghindari informasi yang tidak benar. 9, memahami perbedaan. 10, menghargai sudut pandang orang lain. Ini hebat, Agus, ih. Terima kasih Agus ya sudah membacakan. Udah gak ngantuk lagi ya Agus ya, disuruh baca Enggak. tugas ya. Baik, selanjutnya Ibu sudah menyediakan LKPD di sini dengan aktivitas kelompok tentunya.
Jadi Ibu sudah membagi ke dalam 3 kelompok. Ini sesuai dengan kesepakatan kita di minggu yang lalu ya. Nah, Ya. yang kelompok 1 itu Ya, Bu. kelompok Abu Bakar Siddiq, kelompok 2 Umar bin Khattab, dan kelompok 3 Ali bin Abi Thalib. Terlihat ya kelompok-kelompok. Iya, Bu. Ya, Terlihat. Bu. Sudah ada. Baik, selanjutnya di LKPD itu yang Ibu bagikan di grup WA sudah ada ya. Sudah, Bu. Bu. Ada, Bu. Nah, silahkan kalian masuk ke kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan. Nah, ini yang pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Pertanyaan yang Abu Bakar, apa yang dapat kita pelajari dari merenungkan penciptaan langit dan bumi menurut Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ya, untuk kelompok 2 Umar bin Khattab, jelaskan makna surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dan yang kelompok ketiga itu kelompok Ali bin Abi Thalib, sebutkan contoh untuk penerapan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan ke kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya sudah. Ada kesulitan tidak? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Nanti sudah ya, sudah ada di diskusinya, sudah ada ininya, jawabannya. Iya, Bu. Iya, Bu, ada. Sekarang coba untuk kelompok 1. Kelompok 1 siapa saja? Nah, ini kelompok 1. Siapa saya, yang Bu. mau mewakili dari kelompok 1? Saya, Bu. Ya, silakan. Jawabannya, Bu, langsung aja ya. Ya. Apa yang dapat kita pelajari dari merenungkan penciptaan langit dan bumi menurut Quran ayat surah Ali Imran ayat 110 dan 191. Jawabannya 190 sampai 191, Pak. ya 190 sampai 191. Nggak ngantuk ya? Ya, Bu, Agus ini, Bu. Dari merenungkan penciptaan langit dan bumi, kita dapat belajar tentang kebesaran dan kekuasaan Allah, serta pentingnya rasa syukur dan keimanan yang mendalam. Ayat ini juga mengajarkan untuk merenung secara mendalam sebagai bentuk penghargaan terhadap ciptaannya dan memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, Bu, jawaban dari kelompok 1, Bu. Biasa, tepuk tangan untuk kelompok 1. Allah ya. Untuk kelompok 2 silahkan. Oleh siapa? Saya, Bu, perwakilan. Aduh, semangat sekali ini Elsa. Nanti Iya, dikasih Bu. toprak ya. Ya, siap. Silakan Elsa. Ya, jawaban dari makna surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 mengajak umat untuk merenung dan memperhatikan ciptaan Allah di langit dan di bumi sebagai tanda kekuasaannya. Ayat ini juga mengingatkan pentingnya berpikir kritis untuk meningkatkan keimanan, mensyukuri nikmat Allah, dan memperkuat hubungan spiritual dengannya. Ini seperti itu ya, Bu, ya, Nabi Ibrahim yang mencari apa? Yang mencari Tuhannya ya. Itu juga sudah berpikir kritis, Bu. Luar biasa nih. Elsa udah berpikir kritis ini secara Iya, terima kasih, Bu. tepuk tangan ya. Kelompok 2. Berikutnya kelompok 3 silahkan. Kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya, saya, Bu. Ya, Yuni ya. Ya, untuk permasalahan yang diberikan kepada kelompok 3 yaitu tentang contoh berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah
kita mengevaluasi informasi yang diterima seperti berita atau media sosial sebelum mempercayainya. Jadi kita tabayun dulu ya, jangan sampai ternyata itu hoak, kita percayainya begitu saja. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan berbagai sudut pandang saat membuat keputusan penting, misalnya saat memilih karir atau memilih pendidikan. Jika kita mau melanjutkan kuliah nanti harus benar-benar dengan pertimbangan yang matang. Terima kasih. Rasa semuanya kelompoknya ya. Tepuk tangan. Untuk kerjasamanya lope-lope ya. Pokoknya Lope, Bu. lope-lope pokoknya. Ya, baiklah anak-anak. Untuk selanjutnya, tadi udah dipresentasikan kelompoknya. Kita ke kesimpulan. Siapa yang mau membacakan kesimpulan? Saya, Bu. Saya. Ya, nanti Tina. Terus siapa lagi barusan? Saya, Bu, Lisda. Saya, Bu. Nah, Lisda dulu, baru Tina ya. Iya. Baik, Bu. Ini kan makna umum ayat 191 dulu sama Lisda. Ya, silakan Lisda. Ya, kesimpulan makna umum ayat 191 ayat ini mengungkapkan bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas bagi orang-orang yang memiliki akal dan pikiran. Ini adalah bukti nyata dari kekuasaan Allah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah itu kesimpulan dari makna umum ayat 191. Berikutnya untuk makna umum kesimpulan dari ayat 191. Sesuai dengan tadi siapa tadi? Tina. Mana Tina? Saya. Ayat ini melanjutkan penjelasan dengan menggambarkan sifat orang-orang yang beriman yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai kegiatan. Mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi dan memahami bahwa ciptaan tersebut tidak mungkin sia-sia. Mereka meminta perlindungan dari azab neraka dan menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ciptaannya. Hebat. Semangat, Lisna. Semangat. Luar biasa nih hari ini walaupun mengantuk-ngantuk tapi pada luar biasa masih pada semangat ya. Nah, di sini ada quotes ya dari Sayyidina Ali. Jangan menasehati orang bodoh karena dia akan membencimu. Nasihatilah orang yang berakal karena dia akan mencintaimu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gitu. Oke, terima kasih dan sebelumnya mungkin di minggu depan kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya yaitu terkait masih berpikir kritis tapi untuk selanjutnya yaitu tentang mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tolong dibaca-baca di rumah. Nanti kita diskusikan di minggu depan ya. Ya, Ibu. Dan untuk lebih bermakna dan lebih memahami lagi terkait berpikir kritis yang kita bahas hari ini, kalian coba cari di media sosial ataupun di media digital maupun cetak atau digital, kalian bisa mencarinya ya agar lebih memahami dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian mungkin yang dapat Ibu sampaikan, tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, agar barokah dan juga bermanfaat ilmunya untuk kita semuanya, marilah kita berdoa dan yang dipimpin oleh Imat lagi ya, karena sebagai ketua kelas. Silahkan Imat, karena kalau Rasulullah itu selalu mengakhiri dengan doa kafaratul majlis ketika mengakhiri majelisnya. Silakan Imat. Iya Bu, mari teman-teman semuanya kita sama-sama membacakan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Terima kasih semuanya dan terima kasih juga Imat sudah memimpin doanya.
Ya, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kan ketemu lagi ya. Pokoknya lope-lope semuanya ya. Lope Ibu. Siap, Ibu. Makasih Ibu. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Ibu cantik.